Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu saya Zila Wandani 2235 10275. Saya Dehertiani 2235 10678. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai studi kasus implementasi Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi citra wayang. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai latar belakang. Wayang golek adalah seni tradisional Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi. Namun, identifikasi manual karakter wayang menjadi tantangan karena beragamnya karakteristik visual dari setiap tokoh wayang. Guru sering sekali membutuhkan bantuan teknologi untuk mempermudah pengenalan dan klasifikasi tokoh wayang selama proses pembelajaran. Permasalahannya yaitu tidak ada sistem otomatis berbasis teknologi informasi yang dapat membantu guru dalam mengidentifikasi tokoh wayang secara cepat dan akurat dari gambar citra. Proses penyelesaian dari studi kasus metode Convolutional Neural Network dalam klasifikasi citra wayang yaitu yang pertama adalah menganalisis evaluasi Convolutional Neural Network. Pada analisis evaluasi ini dihitung berdasarkan tabel confusion matrix yang pada akhirnya menghasilkan tabel classification report. Sedangkan pengertian confusion matrix adalah suatu tools analitik prediktif yang menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model yang dapat digunakan untuk menghasilkan matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam klasifikasi citra wayang. Yang pertama itu analisis evaluasi Convolutional Neural Network. Pada analisis evaluasi ini terdapat beberapa keterangan, yaitu yang pertama adalah true positif atau TP, yaitu jumlah data positif yang diprediksi benar. Contohnya sistem memprediksi gambar tokoh cepot dan data sebenarnya adalah cepot. Lalu yang kedua ada true negatif atau TN, yaitu jumlah data negatif yang diprediksi benar. Contohnya yaitu sistem tidak memprediksi cepot dan data sebenarnya bukan cepot. Yang ketiga yaitu false positif atau FP, yaitu jumlah data negatif yang diprediksi sebagai salah sebagai positif, yang diprediksi salah sebagai positif. Contohnya seperti sistem memprediksi cepot tetapi data sebenarnya bukan cepot. Yang keempat yaitu false negatif atau FN, jumlah data positif yang diprediksi salah sebagai negatif. Contohnya yaitu sistem tidak memprediksi cepot, tetapi data sebenarnya adalah cepot. Proses penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan akurasi. Akurasi yaitu nilai yang didapatkan dari jumlah data berdasarkan positif yang diprediksi positif dan data bernilai negatif yang diprediksi negatif, dibagi dengan jumlah seluruh data di dalam data testing. Rumusnya yaitu akurasi sama dengan TP ditambah TN per TP ditambah FP ditambah FN ditambah TN. Contohnya kita ambil dari data studi kasus ini yaitu 196 ditambah 380 dibagi dengan 196 ditambah 10 ditambah 38 ditambah 380 sama dengan 576 per 624, hasilnya itu 0,92. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini adalah proses penyelesaian. Yang kedua itu ada precision. Precision adalah peluang kasus yang diprediksi positif yang pada kenyataannya termasuk kasus kategori positif. Rumusnya yaitu precision sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Pada contoh sampel kelas 1 itu rumusnya TP dibagi TP tambah FP, yaitu sama dengan 196 dibagi 196 ditambah 10. Hasilnya 196 dibagi 206 sama dengan 0,95. Kemudian pada sampel kelas 0 yaitu rumusnya TN dibagi TN tambah FN sama dengan 380 dibagi 380 tambah 38 sama dengan 380 dibagi 418 yaitu sama dengan 0,91. Nah, pada
Berikutnya ada recall. Recall adalah peluang kasus dengan kategori positif yang dengan tepat diprediksi positif. Rumusnya recall sama dengan TP dibagi TP tambah Fn. Pada contoh sampel kelas 1, rumusnya TP dibagi TP ditambah Fn sama dengan 196 dibagi 196 tambah 38. Hasilnya 196 dibagi 234 sama dengan 0,84. Kemudian pada sampel kelas 0, itu rumusnya Tn dibagi Tn tambah Fp sama dengan 380 dibagi 380 tambah 10 sama dengan 380 dibagi 390. Hasilnya 0,97. Berikutnya nomor 4 ada F1 score. F1 score atau dikenal juga dengan nama F-Mansor didapatkan dari hasil precision dan recall antara kategori hasil prediksi dengan kategori sebenarnya. Rumus F1 score sama dengan 2 kali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Pada sampel kelas 0 yaitu sama dengan 2 kali 0,97 dikali 0,91 dibagi 0,97 ditambah 0,91 sama dengan 0,94. Kemudian pada sampel kelas 1 yaitu 2 kali 0,84 dikali 0,95 dibagi 0,84 tambah 0,95 yaitu hasilnya 0,89. Nah, di sini ada kesimpulan. Proses evaluasi menggunakan confusion matrix membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan model serta memberikan bukti kuantitatif mengenai efektivitas CNN dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra wayang. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.